Selamat datang kembali semuanya. Belanda sedang menjajaki batas baru dalam energi surya dengan meluncurkan platform tenaga surya terapung di Laut Utara. Ini bukan hanya panel sederhana yang diletakkan di atas air. Ini adalah struktur otonom canggih yang dirancang untuk bergerak dan berputar menanggapi perubahan sinar matahari dan pola cuaca. Insinyur Belanda menggabungkan arsitektur kelautan, robotika, dan optimasi energi untuk mengembangkan sistem yang dapat bertahan dalam kondisi laut yang keras, sambil terus menyesuaikan untuk memaksimalkan produksi energi. Inovasi ini memungkinkan pembangkitan listrik tenaga surya di perairan terbuka, menghemat lahan, dan menawarkan peluang baru untuk energi bersih berskala besar di dekat kota-kota pesisir. Pulau-pulau panel surya terapung yang sedang diuji coba oleh Belanda ini terbuat dari platform berbentuk lingkaran atau poligon yang saling terhubung. Platform ini mengapung di permukaan Laut Utara. Platform ini dirancang agar tetap stabil di air, meskipun ada arus dan ombak. Para insinyur menggunakan bahan yang bisa mengapung, seperti ponton berisi busa atau struktur berongga yang bisa melentur tanpa patah. Konstruksi platformnya ringan tapi kuat, sehingga bisa menopang panel surya yang berat, sambil menyesuaikan diri dengan gerakan. Pulau-pulau ini bisa diperbesar secara modular, artinya bagian-bagian bisa ditambah atau dikurangi, tergantung kebutuhan energi atau faktor lingkungan. Tidak seperti panel surya terapung biasa yang dipakai di danau atau waduk, platform Laut Utara ini dirancang khusus untuk lingkungan yang jauh lebih berombak. Artinya, mereka harus tahan terhadap angin kencang, percikan air asin, dan ombak besar tanpa terbalik atau hancur. Untuk memenuhi tuntutan ini, para pengembang dari Belanda memakai sambungan penyerap guncangan dan sistem tambatan yang fleksibel agar pulau ini bisa bergerak sedikit tapi tetap tertambat. Bahan-bahannya dilapisi agar tahan karat dari air laut, dan semua komponen listriknya disegel dalam wadah kedap air. Seluruh struktur ini dibangun agar mudah perawatannya dan bisa bertahan puluhan tahun di laut. Panel surya di pulau-pulau ini dipasang sedemikian rupa sehingga bisa miring dan berputar. Gerakan ini tidak acak. Komputer kecil di dalamnya menggunakan sensor cahaya matahari dan data cuaca untuk terus mengoptimalkan sudut dan arah setiap panel sepanjang hari. Saat awan datang atau posisi matahari berubah, sistem menyesuaikan secara langsung untuk menangkap energi sebanyak mungkin. Tingkat penyesuaian aktif ini meningkatkan hasil energi dibandingkan dengan sistem posisi tetap dan memastikan efisiensi yang lebih tinggi bahkan dalam kondisi lingkungan laut yang berubah-ubah. Salah satu fitur yang paling mengesankan dari platform ini adalah kemampuannya untuk memposisikan ulang dirinya sendiri. Setiap pulau bersifat semi-otonom dan dilengkapi dengan unit propulsi kecil atau tali tambat yang dapat disesuaikan, yang memungkinkannya bergeser sedikit di dalam area yang ditentukan. Ini membantu menghindari bayangan dari platform lain dan melindungi panel selama badai. Dengan bereaksi terhadap perkiraan gelombang atau perubahan angin mendadak, platform dapat menurunkan profil energinya atau mengubah orientasi untuk menghadapi lebih sedikit hambatan. Kapasitas penyesuaian diri ini mengurangi risiko kerusakan dan membuat perawatan lebih aman dan tidak terlalu sering. Energi yang dihasilkan oleh panel surya apung dikumpulkan dan dikelola oleh inverter dan pengontrol yang ada di dalamnya. Alat-alat pintar ini mengubah listrik arus searah menjadi arus bolak-balik yang cocok untuk jaringan listrik. Dari sana, kabel bawah air mengirimkan listrik kembali ke darat, atau mungkin ke fasilitas lepas pantai terdekat. Dalam beberapa desain, energi dapat disimpan sementara di modul baterai yang terintegrasi langsung ke dasar platform. Ini memungkinkan untuk efektif fluktuasi, asal sopan ensin terfindikti. Bukan swastas vektoris tuat. Agar tetap pada posisinya, setiap pulau ditambatkan menggunakan kombinasi tali penambat dasar laut dan tali penambat terapung. Sistem penambatan ini harus cukup kuat untuk menahan gaya mendadak dari badai, tetapi juga cukup fleksibel untuk memungkinkan sedikit pergerakan platform. Tali penambat dipasang di beberapa titik untuk mencegah seluruh sistem berputar atau hanyut.
Insinyur Belanda mempelajari topografi dasar laut dengan cermat sebelum pemasangan. Memeskisten kalden bird also survegat nyawinist andstone tunbenes, atau kesindenendelo station. Setiap pulau Surya Apung dipantau menggunakan sistem kendali jarak jauh yang terhubung melalui satelit atau radio laut jarak jauh. Operator di darat dapat melacak kinerja, menerima peringatan tentang status peralatan, dan bahkan memerintahkan platform untuk masuk ke mode aman saat cuaca berbahaya. Sensor memantau tinggi gelombang, kecepatan angin, suhu, pembangkitan listrik, dan kondisi peralatan. Semua data ini digunakan tidak hanya untuk keselamatan dan pemeliharaan, tetapi juga untuk meningkatkan versi platform di masa depan. Dengan menganalisis bagaimana desain yang berbeda bekerja dalam kondisi dunia nyata. Pemeliharaan panel surya terapung ini ditangani oleh kapal khusus yang dapat mendekati anjungan dengan aman, bahkan di air yang berombak. Drone dan lengan robotik sedang diuji untuk perbaikan kecil, inspeksi, atau tugas pembersihan. Karena semprotan garam dan burung laut dapat mengurangi efisiensi panel, sistem ini mencakup jet air atau lapisan hidrofobik untuk menjaga permukaan tetap bersih. Tujuan jangka panjang adalah untuk meminimalkan campur tangan manusia, sehingga anjungan dapat beroperasi selama bertahun-tahun, hanya dengan kunjungan sesekali. Sangat mengurangi biaya operasional dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga surya berbasis darat. Dampak lingkungan menjadi perhatian utama dalam desain anjungan terapung ini. Struktur ini ditempatkan di area dengan sensitivitas ekologi minimal dan diberi jarak untuk memungkinkan aliran air di bawahnya. Ahli biologi kelautan sedang mempelajari apakah efek bayangan di bawah panel memengaruhi kehidupan laut. Dan beberapa hasil awal menunjukkan bahwa anjungan tersebut dapat berfungsi sebagai terumbu buatan. Pemerintah Belanda juga sedang menguji untuk menggabungkan anjungan surya dengan budidaya rumput laut atau zona habitat ikan untuk menciptakan ruang laut multifungsi. Seluruh sistem ini dirancang dengan mempertimbangkan skalabilitas. Karena setiap pulau bersifat modular, deretan besar dapat dibangun dengan menyambungkan unit-unit individual. Ini memudahkan pengangkutan, pemasangan, dan perluasan sistem tanpa biaya konstruksi awal yang besar. Seiring meningkatnya permintaan akan energi terbarukan, pertanian surya terapung ini dapat dipasang di sekitar pertanian angin lepas pantai, atau diintegrasikan ke dalam jaringan energi laut yang lebih besar. Tanpa memerlukan lahan berharga, Pulau Surya Terapung dapat menjadi komponen vital dalam pergeseran global menuju sistem energi yang lebih bersih dan mudah beradaptasi. Kalau Pulau Surya Apung ini terus terbukti andal di Laut Utara, negara-negara pesisir lain mungkin bisa meniru model ini untuk jaringan energi laut skala besar. Pulau-pulau ini suatu hari nanti bisa terhubung dengan ladang angin lepas pantai dan sistem penyimpanan energi bawah air untuk membentuk zona daya yang terintegrasi penuh di laut. Setiap elemen apung bisa menghasilkan, menyimpan, dan menyalurkan listrik sesuai permintaan waktu nyata. Dalam skenario bencana atau pemadaman besar, Pulau Surya bergerak bisa dipindahkan untuk menyediakan daya darurat di dekat wilayah pesisir yang terkena dampak. Sifat otonomnya akan membuatnya mudah disesuaikan, baik untuk aplikasi sipil maupun militer. Melihat lebih jauh ke depan, Pulau Surya mungkin berevolusi melampaui produksi energi menjadi platform laut serbaguna. Desain masa depan dapat mendukung sistem pertanian seperti rumah kaca terapung atau pertanian vertikal, menggabungkan produksi makanan dan energi di lepas pantai. Beberapa konsep mencakup unit desalinasi air yang ditenagai langsung oleh panel surya, mengalirkan air bersih ke daratan terdekat melalui pipa bawah laut. Dalam penempatan di laut dalam, gugusan pulau otonom bahkan dapat berfungsi sebagai titik pementasan untuk penelitian ilmiah atau relay komunikasi. Dengan lahan yang semakin diperebutkan, gagasan infrastruktur energi fungsional di laut menjadi semakin praktis. Kalau sistem percontohan ini terus bekerja dengan baik, Belanda bisa segera memasang seluruh susunan platform surya terapung yang bekerja sama sebagai ladang energi pintar. Setiap pulau akan beroperasi semi-mandiri, berbagi data kinerja, dan menyesuaikan posisi untuk meminimalkan bayangan sambil menahan gelombang dan badai.
Listrik yang mereka hasilkan bisa langsung disalurkan ke jaringan pesisir atau digunakan untuk mendukung operasi lepas pantai seperti desalinasi atau produksi hidrogen. Dengan meningkatnya tekanan pada penggunaan lahan dan meningkatnya permintaan akan energi bersih, pulau-pulau surya terapung ini mungkin menjadi fitur standar cakrawala Laut Utara. Terima kasih banyak sudah menonton. Tolong di like dan subscribe ya.